من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk berjumpa kembali mengkaji ilmu agama kita, salah satunya yang berkaitan dengan penyakit sihir dan ain yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Alhamdulillah, insya Allah pada malam ini adalah pertemuan yang terakhir yang akan di dalamnya kita bahas masalah sihir dan ain. Ya, tidak tersisa, melainkan hanya tersisa ada beberapa masalah yang sering ditanyakan yang berkaitan dengan penyakit-penyakit sihir dan ain. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari penyakit-penyakit tersebut. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang sudah kita bahas tentang atau kitab ya, yang membahas tentang agar kita terjaga dari penyakit sihir dan ain. Ya, ini sudah ada, kita berada di pertemuan yang kelima kurang lebih ya. Dan di pertemuan yang keempat kemarin kita sudah membahas ada beberapa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita dijauhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Dimulai dari bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, sering-sering bertawud yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang kedua adalah qiraatul muawwidzat, membaca 3 ayat kursi atau 3 ayat muawwidzat, ya, jadi qul a'udzu wa qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu kita diperintahkan untuk membaca ayat kursi terutama sebelum tidur. Dan juga kita diperintahkan untuk membacakan rumah kita surat Al-Baqarah sampai selesai. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, karena membaca itu adalah keberkahan, wa tarkaha hasrah, dan meninggalkannya adalah itu suatu kerugian, wala tastati'uhal batalah, dan surat Al-Baqarah ini sulit untuk dijamah atau untuk diterjang sama mereka-mereka para tukang sihir dan yang sejenisnya." Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah." Setan itu akan kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Yang selanjutnya, Hirzul Khamis. Ya, benteng yang selanjutnya adalah kita membaca 2 ayat terakhir di belakang atau di akhir surat Al-Baqarah. Itu salah satu benteng juga yang perlu sering-sering dibaca agar kita terjauhkan atau dihindari atau kita menyembuhkan diri dari penyakit-penyakit ini. Benteng yang keenam yaitu sering-sering membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang membaca itu dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka itu sama seperti membebaskan 10 budak, dituliskan kepadanya itu 100 kebaikan, dihapus darinya 100 keburukan, ya, dan memiliki hirz, ya, dijaga, dibentengi dari setan di hari tersebut sampai dia sampai waktu malam hari. Yang selanjutnya juga, yang kesembilan adalah membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syaitani wa ayyahdurun, sebagaimana yang sudah ditulis ya oleh para ikhwas sekalian di kajian yang lalu. Dan yang terakhir atau yang ke-8, sorry, itu barusan yang ke-7 dan sekarang yang ke-8, bukan yang ke-9 barusan, ini baru yang ke-8 sekarang. At-tasmiyah inda dukhulil manzil. Kalau masuk rumah itu baca bismillah, terus salam kepada orang yang atau kepada ahlul bait. Jadi masuk rumah itu bismillah, terus salam, terus ya kalau di rumah itu kosong ada orang bilang assalamualaikum atau assalamualaikum wala ibadillah sholihin. Ya, assalamu ala ibadillah sholihin. Atau assalamu alaina wala ibadillah sholihin. Ya, jadi tidak sama kalau di rumah ada isinya, maka kita
bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada isinya, rumahnya kosong, lama sama kita ditinggal misalkan, kita salamnya Assalamualaikum wa ala ibadillah sholih. Dan membaca bismillah saat mau masuk ke rumah kita. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan adalah adzan. Adzan ini memiliki efek yang sangat besar untuk mengusir mereka-mereka para setan. Sebagaimana dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya setan itu kalau ada panggilan sholat yaitu adzan, maka mereka setan akan kabur. Dan mereka itu memiliki suara-suara kentut yang menutupi suara adzan tersebut supaya mereka tidak dengar, karena mereka takut mendengar suara adzan. Jadi adzan ini juga memiliki andil dalam mengusir hal-hal seperti itu. Yang selanjutnya yang ke-10 adalah kathratu dzikrillah, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya, orang yang banyak berzikir, maka insya Allah orang ini akan jauh dari yang namanya penyakit-penyakit ain dan penyakit-penyakit sihir. Dan secara rinci sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Insya Allah ada di YouTube-nya Bumiku Mengaji ya. Lalu sekarang kita akan membahas tentang masail muhim, masalah-masalah yang sangat penting. Tiba bila ain wasyihir, yang berkaitan dengan bab al-ain wasyihir. Yang pertama disebutkan di sini adalah apa hukumnya menggantungkan benda-benda seperti tulang atau ya benda-benda yang sama kita dianggap memiliki khasiat dan lain sebagainya dengan alasan atau dengan niat untuk menolak ain atau menolak sihir dan yang sejenisnya. Gimana hukumnya? Kadang orang ada yang naruh gantung cangkir, ada yang gantung tulang, ada yang gantung ya macam-macam apa ya, benda-benda yang sama dia dianggap bisa menolak atau kalung atau gelang terbuat dari mutiara kah, atau tasbih kah, dan lain sebagainya. Bolehkah menggantung itu dengan niatan untuk menolak sihir dan ain? Dijawab di sini oleh Syekh bahwasanya ta'liqul khuyut wal hurus wal idham was sadaf wal halaqat min sufur wal nuhas aw al hadid aw ghairiha li jalbi naf'in aw daf'i dhurrin kullaha umurun muharramah fi dinillah. Yang menggantungkan barang-barang seperti itu ya, ikatan-ikatan, jahitan-jahitan, kain-kain yang disobek atau tulang-tulang atau ya yang sejenisnya, barang-barang yang diikat atau besi-besi atau timah-timah untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, maka ini semua diharamkan dalam agama Islam. Bahkan ini masuk ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tibalat asy-syirk." Bahwasanya ruqyah-ruqyah itu ya, ruqyah-ruqyah yang dimaksud bukan ruqyah syariah, tapi ruqyah-ruqyah yang dibacakan kepada orang tapi tidak jelas apa yang dibaca. Ya bahasanya tidak jelas, ya kayak mantra-mantra, mirip-mirip sama mantra. Wat tamaima dan semua yang digantung-gantungkan dipakai sama orang, jimat-jimat dan sejenisnya, itu adalah kesyirikan kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa may yu'allikuha falahu halal. Dan orang yang menggantungkan ini pada dirinya biasanya itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang ini meyakini ini taqada fi hadhil umur. Dia meyakini perkara-perkara seperti ini, ya, barang yang sama dia digantungkan itu zatnya barang itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, bisa memberi atau melarang, maka orang ini sudah terjerumus ke dalam syirik yang besar. Bisa keluar dari agama Islam. Keadaan yang kedua, orang ini meyakini bahwasanya ini adalah sebab saja dari sebab-sebab kesembuhan. Tulang ditempel di sini, sembuh dari mana? Ya, dia tidak bilang ini bisa menyembuhkan, tidak, tapi ini bisa menjadi wasilah, jadi sebab untuk kesembuhan. Maka perkara ini ya digolongkan menjadi syirik kecil. Karena ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi jalan menuju kesyirikan akbar. Ya. Man tafakkara fi waqi'i ta'liq hadhil umur. Dan orang-orang yang berpikir, orang-orang yang uh, menelaah masalah-masalah seperti ini, dia akan temui bahwasanya orang yang melakukan hal-hal seperti ini, yang mengharap keselamatan, mengharap kesehatan, mengharap dijauhkan dari sihir, dari ain, dan yang lain-lain, ya, justru dia itu semakin jauh dari apa yang diharapkan. Dia itu akan lebih jauh dari apa yang diharapkan. Bukan nambah dia kuat, tapi nambah dia itu takut dan nambah dia semakin lemah.
Lihat, tidak akan pernah sama para jamaah orang yang bergantung bertawakal kepada Allah, melawan ini dengan jalur-jalur syar'i, yakin sama Allah, husnudzon sama Allah, tidak akan pernah sama dengan orang yang bertawakal dengan gantungan-gantungan jimat. Tidak akan pernah sama. Orang yang menggantungkan jimat bukan tambah kuat, dia tambah lemah. Ketakutan, oh jangan-jangan tidak mempan nih, jangan-jangan kurang, jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Semakin lemah, semakin ketakutan, dihantui sama rasa-rasa takut. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berkata kepada seorang laki-laki yang menggantungkan di pergelangan tangannya ini atau ya, dia pakai gelang khaiton liyuzila anhul wahan wal mar. Dia pakai kayak kalung atau gelang, afwan, dan dia pakai itu untuk menghilangkan sakitnya. Rasulullah lihat itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inziha, lepas ya akhi. Mau ngapain kata Rasulullah pakai itu? Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sungguh itu tidak menambahkan padamu, melainkan menambah kesusahan, menambah keberatan, menambah rasa takut pada dirimu. Buka aja kata Rasulullah, inziha. Tidak usah dipakai hal-hal seperti ini. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sudah banyak juga ya ini dilakukan oleh banyak kaum muslimin yang menggantungkan jimat-jimat dan lain-lain, kadang di gambar-gambar ya, atau model-model yang lain. Faba'duhum yu'alliqu ala unuqihi, kadang digantung di lehernya, kadang di mobilnya, kadang di pintu rumahnya, dan yang lain-lain. Dan mereka itu berharap atau mereka mengatakan bahwasanya ini dapat menolak ain, dapat menolak penyakit ain. Faba'duhum yu'alliqul milah, kadang-kadang ada yang gantung apa namanya garam, ditaruh di plastik atau ditaruh di wadah terus digantung, atau sama dia ditabur di sekeliling rumahnya garam itu untuk apa? Untuk menolak jin katanya. Wa kullu hadhihi minal khurafat. Ingat ini semua adalah khurafat kata Syekh. Ya, yang biasa dibahas sama orang-orang awam, dan ini adalah tanda kebodohan yang tidak sepatutnya kita tiru. Wal wajibu ayu aliku qulubahum biman biyadihi azimatil umur. Mestinya dia itu menggantungkan dirinya kepada zat yang di tangannya lah segala sesuatu itu dikendalikan. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kewajiban kita. Bukan kita bergantung pada itu ikatan-ikatan yang terbuat dari besi, dari tulang, terbuat dari plastik atau terbuat dari timah terbuat dari apakah kulitnya hewan atau apa, bukan cuma itu kita bertawakal. Kita gantungkan perkara kita, bukan. Kita gantungkan perkara kita kepada siapa? Kepada zat yang mengendalikan segala sesuatunya di atas muka bumi ini, bahkan di langit juga beliau yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah masalah yang pertama. Kita sudah tahu, kita sudah jawab. Bolehkah menggantungkan hal-hal seperti itu? Ya, ini sudah adalah sesuatu yang terlarang. Masalah yang kedua, إذا عرف الإنسان الشخص الذي أصابه بالعين ماذا الذي يشرع له أن يفعله. Jika seseorang tahu bahwasanya orang, jadi jika ada orang yang tahu, إذا عرف الإنسان الشخص الذي أصابه بالعين ما الذي يشرع له. Kalau kita tahu ada orang yang kena ain, apa yang harus kita buat? Ya. Disebutkan oleh Syekh di sini, jadi kita tahu orang itu kena ain sama orang lain, kita tahu. Fulan kayaknya kena ainnya Fulan misalkan, atau kena ain kita misalkan, kita tahu. Disebutkan di sini caranya adalah ayyakhudha min atharihi, mengambil dari bekas-bekasnya, kal mutabakki min wudu'ihi, seperti bekas air wudunya saat orang ini berwudu. Orang yang dicurigai mengirimkan penyakit ain itu suruh wudu, air wudunya ditampung, atau bekas mandinya saat orang ini mandi, sebagian airnya ditampung. Tsumma yaghtasilu man usiba bil ma'i, atau tsumma yughtasal man usiba bil ain. Lalu air itu disirami atau dimandikan kepada orang yang kena ain tadi, dari air bekas orang yang dicurigai gara-gara dia nih ainnya. Au yurasha ala badanihi minhu, atau diciprat-cipratin ke badan orang tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW dahulu itu
Yu'marul a'inu, orang yang mengirimkan ain diperintahkan untuk berwudu, summa yughtasilu atau yaghtasilu minhul ma'in. Lalu airnya itu disuruh mandikan ke orang yang kena ain. Maka insya Allah itu airnya akan apa? Akan terlepas. Wa yanbaghi liman tuliba minhu fadlu ghusli. Lihat. Dan orang yang diminta, misalkan kita datang ke rumah orang, orang itu curiga kena ain kita. Ya karena ain ini nanti akan dijelaskan, ain itu kadang tanpa ada rasa hasad, tanpa ada rasa marah, tanpa rasa dengki, tanpa rasa permusuhan itu bisa sampai ke orang tanpa diniati. Bahaya para jamaah. Jadi kata Syekh di sini, orang yang diminta untuk ambil wudhu karena dicurigai gara-gara kena ainnya orang tersebut, maka orang ini tidak boleh nolak. Orang ini harus bersegera untuk menyeru panggilan tersebut. Permintaannya harus diberikan. Fa'innal ain qad tahsulu min ghairi qasdin, karena ain itu kadang tanpa ada maksud untuk ngirim ain atau hasad itu bisa terjadi. Wa min ghairi adawatin lil ma'in, tanpa ada permusuhan, tanpa ada kedengkian itu bisa sampai penyakit ain itu. Walamma fi talbiyati hadha talab min irahati qalbil musab, karena ini juga dapat melegakan hati orang yang merasa dirinya kena ain, ya. Kita disuruh mandi, kalau kita disuruh ambil wudhu, kasih aja bekas air wudhu kita selesai, biar disiramkan ke dia, biar dia lega dan dia tidak kepikiran. Wasa'i fi khalasihi min maradhihi, dan kita juga ini dalam rangka membantu orang supaya segera sembuh dari penyakitnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ainu haq, mata itu penyakit mata, ain itu hak, ada kata Rasulullah. Walau kana syai'un sabiqal qadar, kalau ada sesuatu yang dapat mendului takdir, sabaqathul ain, maka akan didahului sama ain. Wa idza istughsiltum faghsilu, dan jika kalian diminta untuk mandi, untuk nyiram orang yang kena ain, maka segeralah mandi, kasih airnya. Tidak usah, mau ngapain? Tidak usah, jangan suudzon sama anak, tidak usah. Akhirnya minta wudhunya barangkali kena ain, atau langsung wudhu kasih aja. Tidak usah sama kita diulur-ulur, tidak usah kita ngerasa gara-gara anak, tidak usah, kasih aja. Ya karena bisa jadi air itu sampai tanpa ada sebab, tanpa ada maksud untuk mengirimkan air itu. Wa inna mimma yanbaghi at-tadhkir bihi fi hadzal bab ayahrisul muslim, dan juga perlu diperhatikan di sini seorang muslim itu harus terus memotivasi dirinya, memotivasi keluarganya, ya orang-orang yang ada di rumahnya untuk bersering atau berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan lebih spesifikasi lagi, mendoakan keberkahan jika melihat sesuatu yang menakjubkan bagi dirinya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'a ahadukum min akhihi, aw min nafsihi, aw min malihi, ma yu'jibuhu, falyubarrik lahu, fa innal aina haq." Jika salah seorang di antara kalian melihat saudaranya atau melihat dirinya, melihat sesuatu yang menakjubkan pada diri saudaranya atau pada dirinya, atau bagi hartanya dia takjub sama hartanya seseorang, takjub sama hartanya dia sendiri, senang sama mobilnya, ya maka doakanlah keberkahan. Fa'inal ain haq, kata Rasulullah, karena penyakit ain itu ada benar. Doakan keberkahan. Ya Allahumma barik. Masya Allah, tabarakallah misalkan. Jangan kita malas untuk mengucapkan seperti itu karena bisa jadi fatal para jamaah. Berapa banyak orang-orang yang meninggal dunia gara-gara mungkin kena ain. Anak yang sehat walafiat tiba-tiba sakit, tiba-tiba meninggal. Ini sesuatu yang mengerikan para jamaah. Jadi sering-seringlah kita berdoa keberkahan untuk saudara kita. Ada izin sebentar para jamaah. Ini ada anak-anak nangis sebentar. Anak mau bantu sebentar. Insya Allah tidak sampai 1 menit. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, bismillah, kita lanjutkan para jamaah sekalian. Ya, itu adalah masalah yang kedua. Kalau ada orang yang kita tahu kena ain, terus kita diminta untuk ambil wudhu dan lain sebagainya, kita segera aja ambil wudhu. Kasih aja ke dia, apa susahnya buat kita untuk ambil wudhu para jamaah.
Jangan diulur-ulur, ya seakan-akan, oh bukan dari ana, jangan suudzon dan lain sebagainya, jangan kita begitu. Ya dan caranya seperti itu, dimandikan air bekas orang yang dicurigai mengirimkan ain itu, gara-gara dia ainnya, dimandikan ke orang yang kena ain. Lalu kita loncat ke masalah yang ketiga. Yusha'u bi anna sahibal ain la budda an yusalla alaihi salatul mayyit. Ya. Ya ini di Arab mungkin ya banyak anda tidak pernah tahu ada seperti ini di Indonesia, tapi mungkin di Arab ini banyak seperti ini. Bahwasanya orang yang mengirimkan ain itu supaya tidak mengirim-ngirim ain lagi, supaya matanya tidak berbahaya, maka dia harus disolati sholat jenazah. Supaya dapat menjauhkan atau menampik keburukan penyakit ain dia. Apakah ini adalah suatu kebenaran? Jawab oleh Syekh di sini, laisa lihada aslun fi syariah. Ini hal atau perkara ini tidak ada asal muasalnya dalam syariat, bal huwa min jumlatil khurafat, ya bal huwa min jumlatil khurafat, dan ini termasuk dari kalangan khurafat. Al muhdatsah, ya sesuatu dalam syariat yang dianggap syariat padahal bukan satu syariat, ya. Mengada-ngada dalam agama, allati yajibul hadru minha, yang perlu sama kita dijauhi. Ya, kita tidak usah dekat-dekat sama perkara-perkara seperti ini. Wa innamal ilajus syar'i, adapun yang sudah ditetapkan dalam syariat, sebagaimana yang sudah kita sebutkan yang panjang lebar dari kemarin poin 1 sampai 10 dan juga dikir-dikir dari 1 sampai 10 yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Lalu di sini sebutkan masalah yang keempat adalah hal yajuzu ta'amulu ma'a muslimil jinni li fakkis sihri anil mashhur. Bolehkah kita bekerja sama dengan jin muslim untuk melepaskan sihir orang yang kena sihir? Jadi kita membangun hubungan sama jin muslim untuk membantu saudara kita yang mungkin kena sihir. Disebutkan di sini, hadal amal laisa minal amal masyru'. Ini amalan tidak disyariatkan. Bukan amalan-amalan yang disyariatkan. Wala yajuzu muslim ayatasila bil jinni mutlaqan. Orang muslim itu tidak boleh punya hubungan dengan jin secara mutlak. Sawa'an za'amu annahum muslimin, meskipun jin yang ngaku-ngaku adalah Isi. muslim, min ghairil muslimin, atau dari kalangan bukan muslim, ya tidak boleh semua. Secara mutlak itu terlarang. Liannal isti'anata bihim tuftahu abwaban minasyururin katsirah. Karena minta tolong sama mereka ini bisa jadi sebab pintu-pintu keburukan yang sangat banyak, terutama kerusakan bagi agama seorang muslim, wa aqidatuhu wa badani, ya akidahnya dan badannya, wa hiya ma'adzalika dzari'atun li abwab syirk, dan ini bisa, ya kalau kita menjauhkan hal ini, maka ini salah satu ya usaha kita untuk menjauhi pintu-pintu kesyirikan. Wasyari'atu ja'at bisaddi kulli babin yufdi ila syirk billah. Dan syariat ini selalu ya menjauhkan seorang hamba muslim dari pintu-pintu kesyirikan kepada Allah SWT. Jadi apapun itu yang mengantarkan kesyirikan, mengantarkan kepada kesyirikan, sama syariat Islam itu dilarang. Tak boleh. Sadud dzari'ah kaidahnya. Yang menutup lubang ya ini berbahaya, jadi dilarang sama Islam. Jangan ke sana, bahaya. Islam menjaga agamanya orang. Termasuk dalam rangka menjaga agama orang adalah jangan bermuamalah sama jin, mau dia ngaku muslim, mau tidak. Kita tidak pernah tahu, itu adalah alam gaib. Tidak boleh kita punya hubungan sama mereka. Ya, itu adalah masalah yang keempat. Sudah kita jawab masalahnya, bolehkah kita berhubungan dengan jin yang muslim untuk membantu melepas sihir? Ya, jawabannya adalah itu adalah satu yang terlarang. Poin yang kelima, mas'alatul khamisah. Ya, adalah marrajihu fi hukmil qira'ah 'alal ma'i wa syurbihi litakhallus minal 'aini wasyihah. Apa pendapat yang rojih tentang membacakan air? Jadi orang diruqyah dibacakan air, kayak air zam-zam misalkan dibacakan, lalu disuruh minum ke orang yang dicurigai kena ain atau kena sihir. Ya, disebutkan oleh Syekh di sini al-qira'atu fil ma'i wa syurbihi la ba'sa. Ya, membacakan doa-doa di air dan disuruh minum itu tidak masalah. Waqad thabata hadzal amal atau hadzal fi'l an ba'd salaf. Dan ini ditemui beberapa dari kalangan para salafus saleh melakukan hal ini. Walakinnal aula, tapi lebih utamanya antakunal qira'atu wan nafthu 'alal musabi mubasyarah. Yang lebih kuat sebenarnya itu bukan dibacain ke air, tapi yang lebih kuat adalah langsung dibacakan ke orangnya, langsung disemburkan ke orangnya. Kama thabatat bidzalika sunnah fi adadin minal ahadits an-nubuwah. Bagaimana banyak sekali kisahnya di zaman Rasulullah ya dalam hadis-hadis
yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih utama bagi kita juga untuk meruqyah orang yang kena. Ruqyah orangnya bukan dibacain airnya. Qul ja'alallah wa yuqbilu alaihi mubasyarah. Dan agar dia bersandar kepada Allah, kembali kepada Allah, jangan berharap banyak dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'mala bima dzakarahul imam, dan juga kita amalkan apa yang sudah disebut dari kajian-kajian yang lalu. 1.1 sampai 10 dan juga doa-doa yang tadi kita sebutkan ya, dari 1 sampai 10 itu dibaca, diamalkan, wa alla yatlubal qira'ah min ghairihi, dan jangan suka minta ruqyah dari orang, fa inna dhahabahu li ghairihi yaqdahu fi kamal tawakkul, karena saat dia meminta tolong bacakan sama orang, minta ruqyahkan ke orang, maka ini bisa mengurangi kesempurnaan tawakal kita, wa huwa khilaful aula, dan ini adalah menyelisihi apa yang kita inginkan. Ya, jadi kita disuruh tawakal, sandar sama Allah, jadi jangan berharap banyak dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh baca air atau bacakan doa itu di air, tapi kalau mau yang lebih hebat lagi efeknya, itu langsung dibacakan ke orangnya. Yang selanjutnya adalah ya, pertanyaan yang keenam yang perlu dijawab. Kaifa yatimmu tahsinul atfal as-shighar minal aini was-sihr? Gimana caranya membentengi anak-anak yang mereka belum bisa berpikir sendiri dari penyakit ain dan sihir? Ya, ini pertanyaan banyak ditanyakan oleh para ibu-ibu yang punya anak, terutama yang anaknya lucu-lucu, yang berbahaya para jamaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga kita semua dan anak kita dari penyakit-penyakit seperti ini. Ya, terutama orang yang suka foto-foto anaknya, di-share di status, di-share di IG, dan lain sebagainya. Kasihan anaknya. Kalau dilihat orang, orangnya tidak mendoakan keberkahan. Kan kalau ada punya ain, kan kena anaknya. Ya, itu mengerikan. Tahsin syikhar disebutkan di sini, membentengi anak-anak yang masih belum bisa berzikir sendiri. Ya, ada caranya. Telah disebutkan di sini oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan karena Nabi SAW yu'awwidul Hasan wal Husain, dahulu Rasulullah SAW membacakan yu'awwid, yang meminta agar dijauhkan dari Hasan dan Husain, yaitu Rasulullah meminta kepada Allah agar Hasan dan Husain itu dijauhkan dari penyakit sihir dan ain. Disebutkan di sini bahwasanya Rasulullah bersabda, inna abakuma kana yu'awwidu biha Ismail wa Ishaq. Dahulu nenek moyangmu, maksudnya Nabi Ibrahim, itu suka membacakan untuk anaknya juga Ismail dan Ishak dengan kalimat, kalau bisa ditulis para jemaah, ini penting sekali. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah SAW, yang Nabi Ibrahim itu bacakan untuk anaknya Ismail dan Ishak biar tidak kena sihir, biar tidak kena ain, adalah ya, zikir yang perlu kita baca untuk membentengi anak-anak kita juga, meniru Rasulullah dan juga meniru Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau membaca a'udzu bikalimatillahi at-tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Ya. A'udzu bikalimatillahi at-tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kalimat Allah yang maha sempurna, dan ya, dari setan-setan yang mengganggu, dan juga dari mata-mata, dari penyakit ain maksudnya. Jadi ini perlu dibacakan kepada anak-anak kita. Ya, setiap pagi, setiap petang, dan bosan-bosan bacakan itu kepada anak kita. Semoga anak-anak kita dijauhkan dari penyakit sihir dan ain. Wasabata min hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan juga datang dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sering membacakan kepada Hasan dan Husain itu muawwidzatain, ya, tiga, atau qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, wa huma suratul falaq wan nas. Jadi lebih spesifikasi lagi, muawwidzatain itu falaq sama an-nas. Ya, sering-sering dibacakan anak-anak kita dengan dua surat ini. Wa yanbaghi al-hirs ala ta'limil atfal al-adhkar asy-syar'iyyah. Dan juga bagi orang tua yang anaknya sudah mumayyiz, yang mungkin sudah umur 8 tahun, 10 tahun, dibiasakan dari sekarang untuk mencicil menghafalkan zikir-zikir. Zikir bangun dari tidur, mau tidur, ya syukur-syukur bisa zikir pagi dan petang, atau zikir-zikir yang bisa menolak ya ain,
menolak sihir, itu diajarkan kepada anak kita, disuruh hafalkan supaya mudah. Dari kecil sudah terbiasa, jadi sampai tua dia terbiasa dan tidak enak kalau tidak baca. Ya, agar Allah jaga mereka semua dari gangguan-gangguan setan. Nah, selanjutnya, masalah yang ketujuh. Perlu kita jawab di sini pertanyaannya adalah ma hukmu musyahadati qanatis syahri wasya'wadati biqasdis tasliyah. Apa hukumnya nonton acara-acara sihir, acara-acara yang mantra-mantra yang dibilang paranormal dan lain sebagainya dengan maksud untuk hiburan aja. Dia tidak percaya, dia cuma asik-asik aja. Ya mungkin banyak acara-acara di negeri kita ini yang merusak akidah kita ya. Orang dibuat takut, orang dibuat apa namanya, kalau sendiri gelap, oh nanti begini, nanti begitu. Ya kita ditakut-takuti. Ya, banyak, apalagi sekarang banyak film-film ya yang ngasih lihat di dalamnya ada dukun-dukun, ya, mantra-mantra dan lain sebagainya. Maka apa hukumnya nonton itu? Disebutkan oleh Syekh di sini, nonton acara-acara seperti itu yang berbau sihir, berbau mantra-mantra, itu adalah hukumnya haram. Ya'thamu man yandur ilaiha, dosa hukumnya orang yang nonton itu. Walau kana min babit tasliyah. Kalau memang ya meskipun itu kata Syekh, meskipun ya, nonton itu dosa meskipun dia hanya menghibur diri saja, untuk hiburan saja, bukan dia yakini dan dia percayai. Bahwa babu syarril khatir jiddan al muslim. Ini masalah yang sangat berbahaya sekali bagi seorang muslim. Wa fihi ta'ridun lid-din. Dia menghadapkan agamanya, yang mana agamanya itu adalah modal utama dia, dia hadapkan itu ke dalam bahaya yang sangat besar. Maka min insanin usiba fi dinih. Berapa banyak orang yang rusak agamanya bimaqtalin, ya mati agamanya bisa babi amthali hadhil mufakarah. Ya karena sering-sering melihat hal-hal seperti ini. Tadinya yakin, tak takut kecuali sama Allah, tegar, tawakal sama Allah, rusak gara-gara lihat acara-acara seperti ini. Mungkin awalnya untuk senang-senangan aja, untuk iseng-iseng saja, ya untuk hiburan saja, lama-lama terpatri dalam hatinya, terngiang-ngiang dalam hatinya. Hebat. Wah, jangan-jangan benar bisa dan lain sebagainya. Ya, waqad qala salaf qadiman, yang dahulu ya para ulama salaf, ya, dari kalangan para salafus saleh mengatakan in kunta mukhatiran bi syai'in fala tukhatir bidini. Kalau engkau mau membahayakan dirimu, jangan kau bahayakan agama. Ya. Jika engkau harus ya membahayakan dirimu, silahkan tapi jangan bahayakan, jangan letakkan agamamu dalam bahaya. Agama modal kita para jamaah sekalian, dinuka, ya. Agamamu kata seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas yang mengatakan dinuka fa innama huwa damuka wa lahmuka. Agamamu, sungguh itu adalah darah dan dagingmu. Jangan modal kita ini sama kita dihancurkan dengan menonton acara-acara seperti ini. Walidzalika li'anna ad-din a'zamu ma yamliku al-insan, karena agama ini adalah modal utama, hal terbesar yang dimiliki oleh seorang manusia. Wa huwa masdarun najatihi fid dunya wal akhirah, dan ini adalah muara keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi jangan dirusak agama kita dengan nonton hal-hal seperti ini. Wa yadkhulu fi dzalika aidan dukhul mawaqi' internet wal baramij al-elektroniyah allati tadhammanu hadhihi ad-dhalalat. Itu juga nonton di internet, ya program-program, aplikasi-aplikasi yang menyesatkan, mengajarkan kita hal-hal yang berbau kesyirikan. Fa inna adadan min asy-syabab qad yughamiru bi dinihi wa yadkhulu hadhihi al-mawaqi' ma'a qillati ilmin fahum ya wa qillati ilmin wa fahmin wa din fatatamakkana minhu syubhat, yang membuat ya banyak orang sekarang suka nonton hal-hal seperti itu, meletakkan dirinya di tempat-tempat seperti itu, nonton acara-acara seperti itu yang membuat ya dia masuk di kepalanya syubhat. Kenapa? Karena kurang ilmu, kurang pemahaman, kurang agama, diisi sama perkara-perkara seperti itu terus, akhirnya apa yang terjadi? Rusak agamanya, tersesat dia. Rusak agama dan akhlaknya juga rusak karena lihat acara-acara seperti ini. Wanadhiru fi halis salaf, dan jika kita melihat keadaan orang-orang di kalangan para salafus saleh, bagaimana takutnya mereka itu kepada syubhat para jamaah, ya, dikatakan Imam Ahmad itu tutup telinga kalau ada orang yang dikenal kesesatannya berbicara. Sampai orang ini mungkin bilang,
izinkan saya untuk membacakan Quran kepadamu, kata dia, tidak usah baca. Ya. Kalau kamu mau bertamu di sini sebagai Muslim, saya undang kamu makan di rumah saya. Tapi kalau kamu mau bahas urusan-urusan agama, urusan-urusan ya subhat-subhat dan sesat, tak usah ngomong. Saya tidak mau dengar dari kamu dan diusir orang-orang seperti ini. Itu ulama terdahulu ya, yang sudah banyak ilmunya, masih takut kena subhat. Apalagi kita zaman sekarang yang minim sama ilmu, sedikit ilmu, ya, sangat takut kena subhat. Selanjutnya para jamaah sekalian, disebutkan oleh Syekh di sini, syahid annahu la yajuzu an-nazar ila hadhil qanah. Kita kembali bahwasanya tidak boleh hukumnya melihat acara-acara seperti ini. Ya, wa ma yushabihuha, dan yang semisalnya. Apapun itu dari handphone, dari TV dan lain-lain. Takutnya disebutkan oleh Syekh takutnya kita terjerumus masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak diterima sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man ata arrafan fas'alahu an syai', barang siapa yang mendatangi ya orang-orang seperti itu, orang-orang pintar yang dianggap orang pintar, dukun kita bilang di sini, lam tuqbal lahu salatun arba'in lailah, tidak diterima salatnya 40 tahun, 40 malam. Takutnya kita nonton acara seperti itu, kita tuh dianggap sama seperti orang-orang ini. Gara-gara nonton itu nanti disamain sama kita, takut. Ya, jadi lebih baik dihindari dan diharamkan oleh para ulama untuk menonton acara-acara seperti itu. Yang kedelapan adalah madza yaf'alu man wajada a'malan min a'malis syahra min al-hujubi wal 'uqdi wa nahwiha. Gimana yang harus kita lakukan saat kita berjumpa dengan satu bikinannya tukang sihir? Contohnya ada tumbalnya kah, diikat kah sama kafan kah, atau pakai baju orang yang mau dikirim santet kah, atau ada rambut yang digumpal-gumpal diikat, atau foto yang digembok misalkan, foto ditusuk-tusuk, atau kayak ada boneka ditusuk-tusuk dan yang lain-lain. Harus apa yang kita buat? Jawabannya adalah as-sihr ka ghairihi min al-amrad. Sihir itu sama seperti penyakit-penyakit lain. Yu'alaju bima sabaqa min al-muhafazati 'ala al-Qur'an wal huruj syar'iyyah. Cara mengobatinya itu dengan Al-Qur'an dan juga benteng-benteng syariah yang sudah kita baca, yang barusan kita lewati. Wa kadzal akhdh bil asbab al-mutaqaddimah, dan juga menjalani sebab-sebab yang 10 poin di awal yang kita bahas. Wa min al-ilaj idza arafa mawdi' as-sihr ay yastakhrijahu wa yutlifahu. Kalau dia tahu ada hal-hal seperti itu, dibuhul-buhul, diikat-ikat, maka dia buka itu pelan-pelan, dibuka sama dia, dipilah-pilah. Kalau berupa tusukan atau gembok dan lain sebagainya, dicoba dibuka. Kalau berupa tusukan, ditarik tusukannya, sama dia dibuka. Coba dikeluarin isinya, dipital-pital, dilepas-lepas semuanya. Karena sihir, ya betul bidalik. Karena sihirnya akan batal kalau sudah itu dibuka. Biasanya seperti itu. Dan itu juga yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, ya, rahimahullah, bahwasanya waqad ya'riful mashhur min saharihi, atau man saharhu, orang yang tersihir itu kadang tahu ini sihirnya datang dari siapa. Wa yakunu sihr fi masamir yunzamu ba'daha ba'd, terkadang sihir itu datang ya dalam bentuk paku. Ya, disihir orang dengan paku, digabungkan antara satu dengan yang lain, atau kadang rambutnya diikat antara satu rambut dengan yang lain, atau ya pakaiannya dipotong dan lain sebagainya. Ya waqad ya'riful masyhur, terkadang orang yang disihir tahu, nemu sama barang itu di rumahnya. Fa idza arafaha wa azalaha. Dan kalau dia ketemu sama seperti itu, lepas itu semua. Dipital-pital. Ya, dilepas, dipilah-pilah, yang tadi terikat dilepas ikatannya. Maka insya Allah itu akan terlepas, kata Syekh bin Baz, ya rahimahullah. Batal sihir, sihirnya akan batal. Hadza wa nasallahu taala an yahfazana min syarril asyrar wa kaidil fujjar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari tipu daya dan keburukan-keburukan. Ya, wa ayyahdina siratal mustaqim, semoga kita juga diberi petunjuk siratal mustaqim, wa ayyatawallana bitaufiq wal afiyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu ya mencurahkan kepada kita semua taufik dan keafiatan di dunia dan di akhirat kita. Ada wallahu alam. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita dari poin-poin ya, atau dari kitab apa namanya, menjauhkan diri dari penyakit sihir dan ain. Jika jamaah ada yang punya pertanyaan, atau Masya Allah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, alladzi binikmati tatimmus shalihat. Akhirnya kita telah menuntaskan pembahasan kitab 10 kiat untuk membentengi sihir dan ain ini. Kita ucapkan jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya, bimbingannya dalam mengkaji kitab ini. Kita mohon pada Allah semoga dimudahkan bagi kita semua untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Baik, kita persilahkan kepada jamaah yang barangkali ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan, bisa interaktif dengan raise hand untuk bertanya kepada Ustadz langsung, atau bisa menyampaikannya via kolom chat. Kami tunggu pertanyaannya. Fadhol. Ya, sudah ada Ibu Yuniarti di Bandung, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, jawabannya sudah Anda jawab di pertemuan yang pertama, bisa dicek di YouTube-nya Bumiku Mengaji. Di pertemuan pertama, saat kita membahas buku ini, sudah sebutkan banyak sekali tanda-tandanya. Silahkan bisa dilihat di YouTube. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah kita share tadi ya di kolom chat. Itu ada link dari kajian-kajian pembahasan sebelumnya dari kitab ini. Persilahkan pada jemaah untuk kembali mengulang apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita selingi dengan pertanyaan yang sudah masuk via kolom chat. Ada pertanyaan ini Ustaz terkait tema hari ini, yaitu apakah boleh ru'yah jarak jauh seperti meru'yah lewat video call dan sebagainya. Lalu jika ada seorang terkena sihir atau santet dan media buhulnya tidak ditemukan, apakah bisa sembuh hanya dengan ru'yah, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Orang yang tadi pertanyaan pertama apa tadi? Bagaimana meru'yah kalau via video call gitu, Ustaz, jarak jauh misalkan? Allahu alam, Anda tidak tahu, setahu Anda itu tidak bisa ya, karena disuruh langsung dibacakan, langsung ke orangnya dibacain. Ya. Bahkan murotal juga sebagian ulama nyetel murotal aja itu tidak mempan ya, harus dibacain langsung dari mulut orang langsung. Itu yang pertama. Wallahu alam bishawab. Kalau ada yang bilang bisa, Anda mungkin beliau punya pendapat yang lain, tapi yang Anda tahu, Allahu alam, setahu Anda tidak bisa, harus langsung dibacakan. Adapun kalau buhulnya tidak ketemu, wallahu alam bisa sembuh atau tidak, tapi kita tidak disuruh cari buhul, tapi kita disuruh meruqyah dengan ruqyah yang satu. Makanya tadi bahasanya jika ditemukan, bukan berarti pasti ketemu, tidak. Tapi jika ditemukan, maka segera dibuka, dilepas. Kalau tidak ketemu, terus diruqyah, jangan berhenti. Karena kita diperintahkan untuk meruqyah, bukan diperintahkan untuk mencari buhulnya. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, Ustaz. Melanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Afwan mau bertanya, Ustaz, mana yang lebih utama untuk menyembuhkan ain pada seseorang, dengan air bekas berwudu atau ru'yah? Agak sulit untuk meminta air wudu orang yang dicurigai tersebut, karena agak sulit, jadi mana yang lebih utama antara minta air bekas wudu atau di ru'yah?
Kalau kena ain itu air bekas wudhu yang diperintahkan sama Rasulullah, bukan air ruqyah. Justru air ruqyah itu di zaman Rasulullah tidak ditemukan, tapi ada beberapa diamalkan, dibacain air. Lain, sifatnya lain. Ya. Air yang bekas wudhu itu air bekas wudhu orang yang sama kita dicurigai, jangan-jangan gara-gara kena mata dia gitu. Orang itu disuruh ambil wudhu dan airnya disiramin ke orang yang kena ain, bukan disuruh minum air yang dibacain doa gitu. Walaupun itu masalah lain, bacain doa ke air itu masalah lain, sudah kita jawab tadi pertanyaannya. Boleh, tapi lebih utamanya langsung aja bacain ke orangnya. Jika tidak ketemu sama orang yang kena ain atau tidak mau dikasih air wudhunya, coba nyuruh orang rayu. Kalaupun masih tidak mau, jangan berhenti terus di ruqyah. Belum tentu juga kena ain dari orang itu, kan seperti itu. Allahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Nah, Kita selingi yang masuk via YouTube pertanyaan, apakah kuku bisa menjadi sarana alat sihir? Ada seseorang tetangga yang sering mengawasi di depan rumah dan sering duduk di depan rumah dan gunting kuku sembarangan. Bukan suuzon tapi mencurigakan. Apakah bisa menjadi media sihir, Ustaz? Jazakallahu khairan. wallahu a'lam. Nggak tahu. Tanya aja maksudnya apa, suka ke depan rumah. Ada ngapain, perbuatanmu mengganggu kami, ngomong baik-baik aja. Ya, diomongin baik-baik. Adapun itu bisa jadi mediasi atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Itu perkara gaib, kita tidak tahu. Tidak tahu juga hati orang, apa yang dia mau kita tidak tahu. Atau mungkin dia ada kelainan mental kah atau apa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Baik. Selanjutnya pertanyaan juga yang masuk via kolom chat. Izin bertanya Ustadz, untuk menentukan seseorang memberi pengaruh ain ke orang lain, apakah ditentukan oleh pemimpin negeri, daerah atau kampung, atau boleh hakim atau qadhi? Karena adat di Indonesia sangat sulit menyatakan seseorang mempengaruhi ain ke orang tanpa ada akibat seperti memfitnah orang tersebut. Jazakallah khairan. Gimana Bang? Menentukan seseorang itu memberi pengaruh ain ke orang lain, apakah ini harus butuh Enggak penentuannya oleh harus pemimpin pemimpin. atau Perkara seperti ini tidak sampai ke pemimpin Bang ya. Ini perkara jika terkadang ini kenapa orang-orang ini kebanyakan di Arab itu orang-orang itu tahu ini keluarga fulan ainnya kuat, itu turun temurun biasanya mereka jadi tahu, jadi mereka berbicara itu dari biasanya dari apa, pengalaman abahnya dulu terus anaknya, makanya tidak sedikit mereka kalau nanti mau ditamui ya nanti bilang sama istrinya, kamu ntar lagi masukin anak-anak semua, nanti ada tamu dari fulan-fulan nih, fulan-fulan ini terkenal ainnya tajam, masukin aja anak-anak, jangan suruh keluar. Ada yang sampai seperti itu bicara. Ya karena dari pengalaman kebanyakan seperti itu, bukan harus pemimpin negeri. Pemimpin negerinya pun tidak tahu, tidak bisa ngelihat ain atau bukan kan. Ini semuanya berarti hubungannya sama pengalaman, sama ya apa mungkin orang itu tahu, wah karena kalau tidak ngomong masya Allah terjadi sesuatu yang mengerikan, nanti barang rusak, jatuh misalkan, pecah lah dan lain sebagainya. Mungkin orang itu tahu. Saat orang itu sadar ngasih tahu, ya kalau nanti kenapa-kenapa mungkin ain dari Anda mungkin nanti Anda kasih air wudhu. Biasanya orangnya begitu kalau orangnya baik. Tapi terkadang banyak yang tidak mengerti masalahnya sama masalah ini. Dipikir ini masalah-masalah, wah ini apa sih kok bahas begini? Oh terbelakang lah, ini kolot lah dan lain sebagainya, tidak percaya. Padahal kata Rasulullah, al-ainu hak, ain itu hak, ain itu ada. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Jadi tidak usah jauh-jauh sampai harus ke pemimpin yang menentukan, tidak. Ini semuanya ya ada bukti-bukti biasanya. Ada bukti yang kuat bahwasanya oh ternyata fulan punya ain. Oh ternyata fulan punya ain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. nah, sahih Ustaz, manapun mengalaminya beberapa kali, tidak hanya di negeri Arab gitu, bahkan di Indonesia kadang ya. Sallallahu alaihi wasallam.
Kita lanjutkan Ustadz ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuyun di kolom chat. Ustadz izin bertanya, apakah dengan ru'yah yang dibacakan doanya ke garam dan lalu disebarkan ke sudut-sudut rumah, apakah ini termasuk perbuatan syirik atau bukan ya? Dan jika ru'yah rumah, bolehkah dengan murotal atau baca doa ru'yah sendiri? Jazakallah khairan. Pertanyaannya di kolom chat ya. Iya Ustadz, jadi meru'yah rumah tadi Ustadz dengan membacakan garam lalu ditebarkan di sudut-sudut rumah. Apakah termasuk Enggak, tidak ada garam. Itu juga terlarang tadi. Menebarkan garam itu termasuk dari hal yang terlarang, sudah kita bahas tadi. Yaitu tidak ada contohnya, itu semuanya khurafat. Ya. Rumah itu bukan dibacain, ditaburin garam, tapi dibacain surat Al-Baqarah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Dan jika ruqyah rumah bolehkah dengan murotal? Sudah kita jawab tadi, murotal pun itu sebagian ulama bilang itu tidak mempan. Ya, baca doa ruqyah sendiri itu jauh lebih baik daripada murotal. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Lanjut ke kolom chat juga ini Ustaz. Ada dua chat juga ini yang masuk ke terpisah ke Ana Japri sebentar Ustaz. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, keluarga, tim buku mengaji, serta jamaah dimanapun berada. Izin bertanya Ustadz, apakah lagu-lagu yang lirik atau musik-musik klasik yang bikin hati adem juga termasuk sihir? Atau misal wajah-wajah yang rupawan yang membuat orang-orang enggan melepaskan matanya ke arah lain juga termasuk sihir? Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Lagu-lagu ya bukan sihir lah itu. Lagu ya musik diharamkan dalam syariat. Tapi tidak sedikit orang mungkin terlena dari situ. Bisa jadi itu jadi membuat dia lalai terus akhirnya dia diganggu sama jin dan semisalnya. Bisa jadi. Tapi kalau ditanya lagu apakah sihir ya bukan. Lagu ya musik ya musik. Tidak ada orang bilang musik adalah sihir. Kalau menyihir mungkin maksudnya terlena maksudnya bukan menyihir terus kesurupan sama lagu itu kan tidak ada ceritanya orang dengerin lagu terus kesurupan gitu ya. Kesurupan dari lagu itu ya tidak ada. Wallahu a'lam. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Ya. Pertanyaan kedua tadi misal bisa juga menatap wajah-wajah yang tampan gitu Ustaz. Jadi sehingga orang-orang tidak enggan melepaskan matanya dari arah orang yang tampan tadi yang rupawan. Apakah ini juga termasuk sihir? Ya itu namanya terlena ya bukan tersihir. Masa orang sama Allah dikasih ketampanan terus bisa jadi sihir ya enggak juga lah. Ya Allah kasih orang kelebihan juga dia punya kekurangan. Mungkin dia bukan tersihir bahasanya tapi terlena, terpaku melihat tampannya orang atau melihat kecantikannya orang. Ya, itu aja sih. Dan jangan lupa kalau melihat hal-hal seperti itu sudah kita jelaskan tadi, jangan lupa mendoakan keberkahan. Ya lihat mobil temannya baru, doain keberkahan. Allahumma barik. Semoga Allah berkahi. Masya Allah, tabarakallah. Ya, dan yang sejenis itu agar memutuskan ain. Kadang kita juga tidak tahu kita ini punya ain atau tidak, kita tidak tahu. Allahu a'lam bishawab. Tadi seperti yang Ustaz jelaskan tadi, jadi tidak harus punya hasad jadi Ustaz ya. Nah air itu kadang tanpa Tidak harus diminta. hasad, sudah kita sebutkan. Terkadang tanpa ada maksud pun bisa kena orang. Lihat, takjub dia bisa kena itu. Tanpa menyebut Masya Allah bisa kena itu. Tapi kalau dia nyebut mendoakan keberkahan, terputuslah itu air. Ustaz. Ini ada satu yang masuk juga Japri Ustaz, izin bertanya. Saya pernah sholat beberapa kali langsung menghadap tembok, kemudian di tembok tersebut terdapat raja. Dan di ruangan tersebut terdapat raja-raja yang ditempelkan terpisah seperti di depan pintu rumah, pintu kamar mandi. Apakah sholat ini sah hukumnya? Karena tidak ada tempat lain untuk sholat di rumah tersebut kecuali di sekitarnya ada raja.
Jazakallah khairan. Ya, wallahu a'lam. Tempat yang Anda tahu, tempat yang didirikan di dalamnya kesyirikan itu tidak boleh dipakai untuk sholat. Ya, jadi kayak orang sholat misalkan di kuil atau sholat di mana tempat-tempat kesyirikan itu tidak. Karena di situ terjadi kesyirikan, tidak boleh orang sholat di sana. Kalau dia masuk ke dalam rumah, ada kayak gitu, sholat di luar rumah. Tanah ini suci, dia pakai sholat sama orang. Ya, kalau di dalam rumah isinya itu, kita keluar sholat di ruang terbuka di luar. Ya, boleh-boleh saja orang sholat di luar. Padang pasir dia mau sholat bisa, mau sholat di pinggir jalan, di trotoar bisa, terserah dia mau sholat di mana. Ya Allah alam bishawab. Baik, Ustaz. Eh, ini pertanyaan terkait teknis ru'yah, Ustaz, yang di chat juga. Cara meru'yah itu apakah cukup dibacakan atau setelah dibacakan ditiupkan ke tangan kemudian diusapkan ke orang yang sakit atau bagaimana teknisnya, Ustaz? Gimana Bang? Terkait teknis meru'yah ini, Ustaz, apakah hanya Ya. cukup dibacakan saja, dibacakan ayat-ayat tadi, ataukah setelah dibacakan itu ditiupkan lalu diusapkan ke bagian tubuh orang yang sakit gitu? Yang tahu dibacain aja, bukan ditiupkan ke tangan terus diusap itu bukan. Tapi langsung dibacakan di dekat orangnya gitu. Dibacakan dengan lantang ya, terus supaya orang itu dengar terus dengan jelas dengarnya gitu. Bukan dibacain terus diusap itu bukan. Allahu a'lam bishawab. Kalau yang diusap itu kalau kita meruqyah badan kita yang sakit. Ya, diusapkan nanti diusap gitu. Itu yang ada barang sakit, misalkan keseleo, sama kita mau diruqyah ya kayak gitu caranya. Cuma kalau ruqyah orang yang sedang kesurupan itu langsung dibacakan di orang. Wallahu a'lam bishawab, itu yang nggak tahu. Makanya Syekh juga tadi kan bilang langsung dibacakan ke orangnya seperti itu. Baik, Ustaz. InsyaAllah, Alhamdulillah sudah terbacakan semua, InsyaAllah. Nah, Waktu juga sudah larut, ini sudah pukul 11 di tempat Ustaz, 11 malam. nah, InsyaAllah sudah tuntas dari pembahasan kitab ini, insyaallah. Nah, kalian. Nah, untuk selanjutnya InsyaAllah seperti diskusi sebelumnya, Ustaz, kita ingin membahas syarah khutbah Nabi di Haji Wada gitu, Ustaz. Mudah-mudahan. Masya Allah. Siap, insyaallah. Kita lanjutkan di Bismillah. Di bulan depan ya, pekan awal ya bulan depan. Nah, Ustaz. Baik, jemaah sekalian, dengan ini berakhir kajian kita pada malam hari ini. Jazakallahu khairan pada Ustaz dan juga pada jemaah semua atas partisipasinya. Mungkin ada nasihat penutup Ustaz dari antum sebelum kita tutup. Jemaah ikhwan subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah kita bahas ini langkah baiknya kalau semua kita diamalkan supaya kita jauh dari hal-hal seperti itu. Terutama membaca surat Al-Baqarah ini agak berat, tapi ya ada kisah yang mungkin tutup kisah, bukan orang lain, karena kenal sama orangnya. Beliau ini divonis kena leukemia. Ya, tahu-tahu tiba-tiba divonis punya leukemia. Akhirnya beliau datang ke salah seorang syekh, ya, kawan suaminya, ya, perempuan ini, ibu-ibu. Beliau datang ke salah seorang kawan suaminya. Kebetulan kawan suaminya ini syekh, ya, orang ahli ilmu. Langsung lah sama syekh ini, boleh saya ruqyah katanya. Oh iya silahkan syekh, mau diruqyah sama syekhnya. Terus sama syekhnya dikasih pesan, kamu nanti pulang ke Indonesia, kamu amalkan amalan-amalan. Yang pertama, kamu bawa ini obat, ya bahannya ini, kamu godok, harus minum setiap hari. Terus harus suami istri baca surat Al-Baqarah setiap hari sampai habis. Sekali duduk suaminya baca, istrinya baca dengan niat meruqyah diri. Ini kena ain sepertinya kata syekhnya. Tiba-tiba muncul seperti ini, kena ain seperti ini. Akhirnya dia pulang, diamalkan sama dia tiap hari Al-Baqarah sampai katanya hafal surat Al-Baqarah berbulan-bulan itu suami istri. Subhanallah, setelah 6 bulan kira-kira dari kejadian itu,
Mereka check up lagi, ternyata leukemianya, kankernya hilang. Subhanallah. Mereka semakin giat untuk meruqyah diri, ya, menjaga. Tapi lama-lama kendor. Karena merasa sehat, sudah hilang, kendor dia. Ya, kendor, lupa, akhirnya tidak ngaji Al-Fatihah lagi, tidak baca Al-Baqarah lagi. Ramuannya pun dia ngerasa sudah sehat sama dia tidak diminum karena tidak enak, mungkin pahit atau lain sebagainya. Akhirnya dia sibuk ngasih orang ramuan karena family-familinya ada yang kanker dan lain sebagainya, sama dia dikasih, tapi dia sendiri lupa untuk minum. Akhirnya suatu hari jatuh di satu waktu, langsung drop, dapat 3 hari meninggal. Ya, jadi kita sama Rasulullah sudah dikasih tahu banyak hal, Tuhan kembali pada diri kita sendiri, kita mau amalkan. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan para jamaah. Allah kita berjumpa di pertemuan-pertemuan yang lain, di kajian-kajian yang lain. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat juga untuk anak pribadi dan buat jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.